music. And music. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Seperti biasa, untuk 1 jam ke depan masih bersama saya Boy Pamungkas di Sonora Sore. Dan kali ini saya akan live Instagram bersama dengan PT KAI DAOP 4 Semarang. Dan sudah tersambung lewat layanan Instagram kita, yang kali ini sedang live bersama saya ada Pak M. Nurul Huda Dwi Santoso selaku Executive Vice President DAOP 4 Semarang. Kemudian bersama juga dengan Bapak Bambang Suliastowo selaku Deputi Eksekutif Vice President DAOP 4 Semarang. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mas Bayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak? Dengan melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa ini? Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, dan ini mengenai ini perbincangan yang cukup menarik Pak untuk saya, karena saya pengguna KAI juga, dimana seringkali saya baik, dan seringkali saya ketika menuju ke Tegal maupun kota-kota lain saya menggunakan kereta api juga Pak. Dan mungkin ini sedikit untuk sebagai pengawal kita, awalan kita untuk kesempatan kali ini di Sonora Sore. Satu pertanyaan Pak, apa perbedaan KAI dulu dengan KAI yang sekarang? Mungkin banyak masyarakat yang belum sempat untuk menggunakan PT KAI dan belum tahu perbedaan dari KAI dulu dan juga KAI sekarang ini seperti apa. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi secara garis besar sejak 2009 kan kami melakukan transformasi ya. Reformasi khususnya yang paling perbedaan mendasar adalah kami sudah customer oriented. Jadi bagaimana pelayanan kami sebaik mungkin untuk pelanggan. Jadi kalau sekarang stasiun bersih, di kereta bersih, terus penumpang tertib semuanya, bisa beli melalui online, nggak perlu ngantri segala macam. Itu mungkin perbedaan paling besar di situ Mas Bayu. Dan ini saya juga sempat merasakan di mana di sebelum tahun 2009 Pak, pada saat itu saya menggunakan KA Kaligung menuju ke Tegal pada saat itu dengan kelas ekonomi, dengan ya kalau kata orang Jawa sumpek-sumpekan ya Pak ya. Tapi kalau setelah sekarang kemarin saya nyoba itu udah enak banget Pak ya. Kursinya semua diatur, udah ada AC dan segala macam. Jadi benar-benar ini adalah sebuah hal yang ditawarkan oleh PT KAI untuk masyarakat di Indonesia untuk melewati perjalanan yang amat sangat nyaman. Begitu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya? Betul. Nah, adakah mungkin kelonjakan penumpang pengguna dari KAI sendiri? Mungkin saya jawab Pak. Jadi saat ini memang ada lonjakan penumpang ya, terutama dari arah timur ke barat maupun barat ke timur. Jadi banyak kita juga menjalankan beberapa KA tambahan juga untuk menambah keretanya ya. Kalau orang kita gerbong ya, kita nambah kereta Pak. Jadi kalau yang tadinya itu 8 jadi 9 gitu. Ya, jadi untuk mengakomodir tambahan kita tambah transformasinya kalau Kenapa Pak yang ditambah keretanya bukan gerbongnya, padahal biasanya kan gerbongnya ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah ini sekalian aja Pak, kita sekalian mau meluruskan ya. Jadi kalau kereta itu di kita adalah penumpang namanya kereta kalau untuk penumpang. Tapi kalau gerbong itu untuk barang Pak. Ya, jadi kalau gerbong berapa? Nah, itu nanti ngendaliin ke gerbong yang isinya barang untuk semen. Oke, seperti itu ya Pak ya. Justru ini yang harus masyarakat tahu ya Pak ya, bahwa gerbong ini dikhususkan untuk barang ya Pak ya. Seperti itu ya. Soalnya selama ini yang saya tahu ketika dapat tiket begitu ya Pak, itu kan ada gerbong berapa gitu. Oh, gerbong 5 ya udah, gerbong 5 tempat duduknya di A berapa gitu kan Pak ya. Nah, seperti juga kalau Mas Bayu naik sepur. Sepur itu sebetulnya kan jalur keretanya, bukan keretanya. Orang juga bilang numpak sepur. Nah, itu kan jalur keretanya sebetulnya. Tapi itulah salah kaprah yang berlaku di masyarakat kita. Oke, nah ini tadi sempat disinggung mengenai penambahan jumlah kereta begitu Pak. Nah ini ada berapa penambahan jumlah kereta Pak? Yang total yang sekarang dilakukan oleh PT KAI terutama untuk di wilayah DAOP 4 ini? Kita kebetulan yang nambah dari wilayah timur ya Pak. Nah, DAOP 4 ini kebetulan dilewati Pak. Jadi otomatis mereka dilewati, oke. Ya, Pak berangkat dari Surabaya menuju ke Jakarta maupun ke Bandung. Oke. Nah ini mengenai, karena ini di tengah itu ya Pak, di tengah adanya COVID-19 gitu yang akhirnya kemarin merubah semua sistem yang ada baik dalam industri pekerjaan, kemudian industri perjalanan gitu, yang salah satunya di sini dialami oleh PT KAI juga seperti itu. Nah sebenarnya sekarang setelah dibuka Pak, maksudnya
pemerintah sudah memperbolehkan dengan adanya perjalanan seperti itu, akhirnya masyarakat ini sudah diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas dari PT KAI sendiri. Nah, syarat-syarat apa Pak yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menggunakan PT KAI sebagai sarana perjalanannya? Jadi gini Mas Bayu, dibedakan ada dua secara garis besar ya. Ada yang jarak menengah jauh, ya kereta jauh, sama yang kereta lokal. Lokal terus ada yang disebut dengan aglomerasi. Jadi kalau jarak jauh dan menengah dan jauh itu syaratnya dia harus wajib tes COVID, rapid test negatif, non reaktif kan. Kemudian dia pakai face shield, terus kemudian kalau yang lain sama, lengan panjang, kemudian masker gitu. Nah khusus lokal kayak tadi Mas Bayu kan sering naik Kaligung, itu tidak diperlukan adanya rapid test. Dia hanya cukup pakai masker, jaga jarak, lengan panjang, itu aja bedanya. Tapi yang protokol lain tetap kami lakukan, misalkan contoh cek suhu tubuh harus di bawah 37,3, tidak boleh sakit flu. Terus misalkan di atas 3 jam, dia nanti akan diperiksa lagi, dicek ulang untuk suhunya. Gitu, suhunya, Pak. Begitu ya Pak ya? Betul. Untuk indikasi kan salah satunya adalah apakah dia demam itu 37,3. Kalau di atas itu berarti kemudian kami akan isolasikan dia untuk dirujuk untuk melakukan swab test. Gitu. Nah begini Pak, ini kan ada dibedakan antara jarak jauh, kemudian jarak dekat maupun lokal atau luar lokal begitu, dan ini kan ada syarat yang berbeda. Kenapa harus dibedakan Pak? Kenapa tidak diratakan begitu? Adakah misalnya pertimbangan tersendiri mungkin? Jadi gini, kalau kami KAI kan selaku operator ya, ketentuan regulasinya diatur oleh Kementerian Perhubungan, dalam ini Dirjen Perkeretaapian, yang sudah konsultasi dengan gugus tugas BNPB. Mungkin dugaan kami ya selaku operator adalah bahwa resiko jika seseorang itu berpindah dari satu daerah ke daerah lain, jika termasuk dalam kategori menengah dan jauh, itu lebih berisiko, oleh karena itu lebih ketat. Tapi kalau yang lokal, ya kan jaraknya, travel time-nya juga lebih lama. Kalau yang lokal kan rata-rata cuma pendek-pendek. Tapi sekali lagi protokolnya tetap kami lakukan Pak. Hanya perbedaannya masalah rapid test atau tidak saja. Oke. Berarti pun di stasiun ketika masyarakat begitu atau pengguna KAI masuk ke dalam stasiun itu semua harus dicek dulu ya Pak ya, mulai dari suhu, kemudian ada disediakan juga tempat untuk cuci tangan, seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Tadi saya sempat membaca juga Pak dari sebuah media di mana PT KAI ini menyediakan rapid test ya Pak ya, dan ternyata ini dilakukan hari ini untuk di wilayah DAOP 4 Semarang. Mungkin bisa dijelaskan? Betul. Ya, gini Mas Bayu dan para pendengar atau yang melihat IG Live ini, kami menyediakan jasa pelayanan untuk rapid test. Ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kami. Jadi nggak perlu lagi calon penumpang repot-repot ke klinik, ke rumah sakit. Sudah tersedia di stasiun. Sudah gitu, yang plusnya kedua adalah harganya sangat murah, yaitu hanya 85.000 saja. Jadi untuk memudahkan dan harganya pun murah. Dan dengar-dengar saya tadi juga dari lihat dari media di mana ketika ada masyarakat yang ingin melakukan rapid test gitu di PT KAI sebelum melakukan perjalanan, memang datangnya harus lebih awal ya Pak ya? Betul. Jadi kan ada prosedur dan proses ya untuk pengambilan sampel darah dan segala macam. Jadi diharapkan para calon penumpang datang lebih dini sehingga masih cukup waktu untuk melakukan rapid test dan kemudian bisa naik ke keretanya. Dan ini menyambung masalah rapid test Pak. Ini ada Olpi yang nanya lewat Instagram gitu. Kondisi rapid test tiap hari rame gak Pak? Saya mau berangkat lusa soalnya. Mungkin bisa sekalian disinggung juga Pak. Kalau untuk hari ini kan hari ini masih pertama ya. Tadi kita buka dari jam 7 pagi. Masih mengalir juga, masih mengalir. Jadi tapi sebaiknya kalau memang berangkatnya ini sisakan waktu di atas 1 jam lah. Kita kan nggak tahu ya, di atas 1 jam. Ternyata
antrinya banyak gitu kan. Kalau sebenarnya kalau mau nggak apa-apa, saya sebelumnya juga ini kalau emang sambil main-main ke stasiun juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau pas hari harinya ya sisakan waktu di atas 1 jam lah. Oke, kemudian nyambung dari pertanyaan Rizky Aprianto, kapan KA lokal beroperasi nih Pak? Gitu. Kalau lokal sekarang sudah ya. Kalau yang di Daob 4 ini kan Kaligum. Kaligum sudah beroperasi. Ya, Kedung Sepur juga yang dari Poncol ke Ngerombong. Kalau yang ke barat dari Poncol ke Tegal ke Brebes. Itu juga. Terus ada juga Kamandaka yang ke Tegal dan ke Purwokerto, itu sudah beroperasi juga. Itu tiap hari. Tiap hari. Oke. Ya. Dan untuk Joglo Semarkerto ini apakah sudah juga beroperasi, Pak? Joglo Semarkerto beroperasi tapi hanya weekend saja. Oke. Berarti untuk pengguna yang ingin menggunakan layanan tersebut harus weekend ya, Pak ya? Bisa dibilang seperti itu ya? Weekend ya. Betul. Oke, dan ini tadi sempat disinggung juga mengenai bahwa ada promo. Kemudian yang promo ini menjadi sebuah apa ya yang harus disambut bahagia oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Mungkin bisa diberikan kasih tahu untuk yang nonton live ini Pak, untuk promonya sendiri apa saja Pak? Oke, sedikit menambahkan ya Mas. Jadi kita emang untuk memberikan apa ya surprise untuk customer kita lah. Jadi ini kan masa-masa juga lagi masa sulit, jadi kami berikan promo harga murah untuk kalau yang Daob 4 ya ada harga murah itu kan tadinya dari 650 menjadi 500, terus kemudian ada Sembrani yang tadinya 500 jadi 450, kemudian ada Kertajaya 900.000. Jadi itu yang nggak Semarang itu. Tapi kalau yang lain juga ada, cuman kan kita juga kayak Turangga itu juga gampang. Jadi rata-rata turunnya sekitar ya di atas 150 ya. 150. Di atas 150.000 ya Pak ya. Dan ini merupakan hal yang lumayan nih untuk teman-teman semua, untuk sahabat Sonora ataupun masyarakat Semarang yang ingin bepergian keluar kota, di mana ini ada sebuah layanan yang memang sudah dipersiapkan oleh PT KAI untuk masyarakat di Indonesia untuk bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Oke. Sampai tanggal 2 Agustus saja ya Pak ya. 2 Agustus saja. Oke. Ini manfaatkan kesempatan kalau mau pergi-pergi. Oke, dan rapid test sendiri ini kan dibuka dari jam 7 pagi ya Pak ya, jam 7 pagi tadi ya. Oke, dan sejauh ini kondisinya seperti apa Pak yang sudah terjadi dari tadi pagi hingga sore hari ini? Tadi pagi kami jam 7 itu kita masih ada, mungkin belum banyak ya kalau jam pagi. Jadi pagi itu kami tadi memantau masih sekitar di 20-an orang lah Pak yang bisa kami layani. Tapi untuk yang sore ini nanti mungkin kita update lagi ya. Tapi jelas mengalir sih. Masih berjalan terus, tidak ada antrian yang panjang karena petugas kami banyak. Jadi yang rapid pun juga dari RNI juga itu ada lebih dari 2 orang. Jadi ada 2 orang ditambah lagi staf yang lain. Jadi prosesnya sih nggak terlalu lama sih. Paling maksimal itu sekitar 15 menit, nggak sampai 15 menit lah, 10 sampai 15 menit. Oke. Dan rapid test ini apakah hanya sebatas sampai tanggal 2 Agustus atau nanti juga akan ada terus Pak sampai COVID ini menghilang, bisa dikatakan begitu? Komitmen kami sampai dengan ya COVID-nya, harapan kami kan COVID-nya cepat menghilang ya Pak. Ya. Jadi ya syukur-syukur kan nanti bulan depan udah menghilang semuanya gitu kan. Amin Pak. Semakin cepat semakin bagus. Kita berharap. Oke. Dan ini ada juga yang bertanya melalui kanal Instagram juga Pak, rencana Muria Sindoro kapan gitu Pak? Mungkin bisa dijawab juga. Ini kami kan untuk menjalankan KA ini kan butuh pertimbangan ya Pak. Ya Mas Bayu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu ketahui bahwa kami menjalankan KA ini, kita juga perlu pertimbangan terkait dengan customer yang kira-kira mau naik. Kalau ternyata kita jalan KA ternyata cuma ada 10 orang atau ini ya, ngapain juga kita jalankan. Jadi masih bisa di-cover dengan KA yang lain. Tapi kita komit ketika kita nanti potensinya ada dan memang permintaannya banyak, kita akan jalankan. Tapi saat ini kayaknya masih cukup dengan yang existing. Oke, seperti itu. Dan ada juga sekarang PT KAI mengeluarkan aplikasi juga ya Pak yang bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat di Indonesia untuk bisa mengakses
semua informasi mengenai PT KAI. Mungkin bisa sedikit diberitahu Pak, mungkin buat orang-orang yang di luar sana belum menggunakan Ya, aplikasi jadi dari PT KAI Pak. kami punya aplikasi official ya, untuk official mobile application untuk yang namanya KAI Akses. Jadi KAI Akses ini saat ini fungsi utamanya memang untuk bisa untuk beli tiket, bisa untuk beli tiket kereta api, bisa untuk melakukan yang penting adalah itu bisa cetak e-boarding. Jadi kalau kita buka akses nanti sudah tidak perlu lagi yang namanya cetak boarding pass. Jadi cukup dengan generate e-boarding, terus nanti begitu masuk tinggal scan aja pakai handphone. Jadi itu juga salah satunya juga untuk mendukung protokol COVID ini ya, karena kan itu mengurangi kontak ya, antara petugas dengan customer. Terus kemudian kedepannya ini KAI ini sedang kita kembangkan. Ya, nanti akan menjadi platform yang nanti akan banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kita akan ada pembelian untuk yang food on train. Nanti juga kita akan naik dengan kursi roda. Kalau ada customer kita yang butuh ini butuh kursi roda segala macam, itu nanti bisa lewat situ. Terus angkutan sepeda gratis itu juga sama. Bagasi sepeda juga bisa lewat situ. Terus nanti ke depan juga nanti akan kita launching lagi fitur-fitur baru nanti. Tunggu saja tanggal mainnya, nanti akan ada fitur baru yang didedikasikan khusus untuk customer kita. Oke, yang jelas PT KAI selalu bertemu untuk membuat customer dari PT KAI sendiri merasa nyaman menggunakan PT KAI. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Pasti. Oke, dan ini ada juga pertanyaan dari Java Boy, ini masih mengenai rapid test Pak, gitu. Dan itu rapid testnya apakah dapat suratnya juga seperti itu Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Pasti dapat. Jadi selain hasil pemeriksaan, surat keterangannya, dan itu berlaku selama 14 hari. Jadi tadi yang disampaikan tidak harus pada hari H. Kalau takut ngantri, perginya 2 hari lagi, sekarang pun boleh. Karena berlakunya masih 2 minggu. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan dari Olpi lagi, hasilnya keluar berapa lama? Tadi sudah dijelaskan 15 menit ya Pak ya. Tapi mungkin saya punya punya pertanyaan maksimal 15 menit. Tapi saya punya pertanyaan, ini mungkin masyarakat masih belum tahu bahwa ternyata di mana rapid test ini hasilnya bisa keluar dengan cepat gitu. Mungkin masih terbayang-bayang bahwa rapid test ini hasilnya keluarnya nunggu 1 hari dan segala macam. Tapi di sini perlu diyakinkan bahwa ternyata PT KAI ini menggandeng gugus tugas begitu ya Pak ya? Iya. Jadi untuk yang rapid test ini kami ada kerjasama dengan PT RNI, Pak. Jadi kita sudah di BUMN ya. Jadi memang kita sudah di BUMN untuk memberikan itu rapid test kepada customer KAI ya, karena yang sudah beli dengan harga yang terjangkau. Dan kita mudahkan. Nah, oke Pak, ini mengenai posisi duduk di dalam kereta Pak, ini diatur seperti apa? Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ketika masuk ke dalam gerbong ini, ke dalam kereta, itu posisi duduknya, kereta, ini posisinya diaturnya seperti apa gitu Pak? Ya, jadi begini Mas, jadi kita memang ada stagingnya ya. Dulu kita ketika di awal pandemi COVID kita kan ada awal-awal new normal itu kita masih dengan kapasitas 50% dari tempat duduknya. Jadi kalau itu gampang kita split aja. Jadi pasti otomatis tidak kalau ada 2 kursi hanya 1 yang diisi. Nah kalau sekarang ini dengan 70% ini memang ada sebagian yang dia akan berdekatan. Tapi kami jamin bahwa setiap penumpang untuk jarak jauh dan menengah itu ketika dia naik ke A, itu kita kasih face shield. Face shield secara gratis ya. Ya Mas, jadi face shieldnya gratis. Ya, jadi jika naik itu face shieldnya gratis. Tapi kalau masker harus bawa sendiri ya. Masker harus sendiri, tapi face shieldnya gratis. Nah ini kan mungkin begini Pak, kalau misalnya nih keburu-buru begitu kan, misalnya ada customer yang keburu-buru kemudian sampai sana lupa bawa masker, itu di sana juga ada yang disediakan untuk masker juga, pembelian masker atau gimana Pak? Nah jadi gini, kalau masker ini kan sudah menjadi program nasional ya, makanya kenapa kami tidak siapkan, karena memang ini sudah menjadi satu program nasional yang memang wajib masker. Jadi kami tidak menyediakan secara khusus untuk customer kita. Jadi kalau lupa, intinya kan adalah menutup hidung dan mulut ya. Jadi bisa juga pakai kain kalau memang tidak
pakai sapu tangan ya, kalau memang terpaksa nggak apa-apa, pakai sapu tangan masih bisa. Yang penting menutupi hidung dan mulut. Area hidung Di ke bawah beberapa begitu ya Pak ya? stasiun itu Mas Bayu, ada juga apa yang jual kayak minimart gitu ya. Biasanya itu tersedia juga kalau untuk para penumpang yang mungkin lupa itu. Bisa ada di situ. Oke, dan menyambung dari pertanyaan juga Pak, ini dari kanal Instagram Live kita ada Mas Bilah di sini. Di stasiun seluruh Indonesia rapid apakah 85.000? Sementara saat ini ada di 12 stasiun dulu Mas Bayu. Jadi kita masih piloting nih di awal nih, ada 12 stasiun di Jawa dulu ya, di Jawa. Jadi mulai dari di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, Semarang, Purwokerto, Jogja, Madiun, Surabaya. Jadi saat ini baru 12 stasiun, Mas. Kedepannya kalau nanti memang dibutuhkan ya nanti kita akan extend lagi lah. Kita coba untuk usul untuk diperluas. Tapi saat ini 12 dulu. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan juga dari Afrita di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Pak. Mau tanya ke Surabaya, apakah pakai rapid test juga gitu? Ya, jadi syarat untuk ke jarak jauh. Karena kalau Surabaya sudah masuk areanya ke arah jarak menengah dan jauh ya, ya otomatis wajib pakai bebas COVID gitu. Oke. Kemudian kita masih melanjutkan lagi. Blur Jaya apa udah beroperasi Pak? Blur Jaya sementara belum. Blur Jaya sementara belum ya Pak ya. Berarti ini yang bisa dibilang mungkin lebih detail lagi Pak. Mungkin bisa dijelaskan kereta-kereta apa saja yang sudah di sini sudah jalan. Daftar kereta mana saja yang sudah jalan? Kalau untuk yang harian itu, untuk yang KA lokal ya. Yang KA lokal itu kita baru, ya tadi yang dikatakan Pak Kadao bahwa kita baru jalan ke Sepur, kemudian Kaligung, sama yang ke Purwokerto itu Kamandaka. Terus yang belum, jarak jauhnya, yang jarak menengahnya itu kita Maharani yang ke Surabaya itu. Oke, begitu. Nah, untuk khusus yang weekend Pak, kereta-kereta apa saja yang mungkin bisa dinikmati? Ada banyak yang weekend itu ada Joglo Semarketo itu jalan, terus kemudian Kertajaya yang dari Surabaya, ya terus kemudian ada Sembrani, ada Argo Bromo Anggrek. Oke, seperti itu ya Pak ya. Dan ini masih berhubungan dengan pemesanan tiket Pak, begitu. Ini ada pertanyaan juga dari Aulia Mirnaya, di mana pemesanan tiket apa harus secara langsung ke stasiun Pak? Nah. Oke, jadi gini Mas, jadi kami stasiun itu saat ini hanya melayani untuk penjualan langsung. Karena kami ingin mengurangi sentuhan antara masyarakat dengan petugas. Jadi kita memang benar-benar minimalisir. Makanya kenapa kami tawarkan aplikasi KAI Akses, harapannya masyarakat ini berlomba-lomba untuk beralih dari manual ke digital lah. Karena sekarang ini zamannya 4.0 ya Mas ya. Jadi kita juga mau edukasi ke sana gitu loh. Jadi ke depan kita memang harus ya berubah lah dari yang tadinya manual pasifnya akan ke digital. Dan sekarang pun juga sama. Kita wawancara juga nggak perlu ketemu langsung kan. Ya kan? Iya betul. Bisa live ini ya. Kedepannya juga semuanya akan kita ke sana. Jadi tapi tetap karena ini layanan kepada masyarakat, kita masih tetap siapkan loket Go Show 3 jam sebelum keberangkatan. Cuma ya itu resikonya ketika kalau beli Go Show, resikonya ketika SIM-nya habis, ya datang stasiun sia-sia karena nggak dapat SIM gitu kan. Oke. Dan ini sudah ada pertanyaan juga yang sudah terjawab Pak. Tadi masalah Go Show, ini dari Sauti Dosi Jabat, di mana menanyakan tiket Go Show apa masih ada selama pandemi ini gitu. Tadi sudah dijawab ya Pak ya, gitu ya, masih ada dan harus cepet-cepetan begitu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, betul. Oke, terus ada yang nanya juga Blur Jaya kapan Pak dibuka? Nanti kita akan kabarin. Ya, itu nanti ya Pak ya pokoknya. Sementara naik Maharani dulu aja. Naik Maharani dulu bisa. Oke, untuk kereta ke Jogja Pak, ini ada yang nanya juga dari Lontar 18. Ini adakah yang mungkin untuk harian gitu, bukan yang weekend? Ya, sementara belum ada kalau untuk yang harian. Sementara belum ada ya Pak ya? Paling hanya weekend itu yang Joglo Semarketo itu yang sampai ke Jogja. Oke, begitu. Pak, kita mau lanjut untuk jawab pertanyaan di sini karena udah banyak banget nih Pak yang lewatkan live Instagram kita. Ada juga
yang bertanya di sini dari Waroni, Pak, Pasar Senen Kediri kapan hariannya ya? Gitu katanya. Ya, sama jawabannya Mas. Tunggu tanggal mainnya. Ditunggu Kami tanggal belum mainnya. Ya, Oke, emang kami kan oke. juga punya kewajiban juga untuk masih membatasi pergerakan ini ya, penumpang dari daerah zona-zona yang memang dalam tanda petik masih rawan. Jadi kita nggak bisa terus Rawan. serta-merta jalani semua KA. Ya kita harus lihat asal tujuannya seperti apa. Oke, dan ini menyambung lagi di bawahnya ada pertanyaan, Pak, Semarang Tegal harus rapid test nggak? Semarang Tegal kalau pakai Kaligung nggak perlu. Nggak perlu ya, Pak ya? Nah, cukup pakai masker, pakai baju lengan panjang, udah tidak boleh punya sakit flu ya, atau apa influenza like illness-nya nggak boleh. Itu suhunya di bawah 3,3 ke bawah lah. Silakan naik kereta api. Ya, kami akan layani Anda. Oke, ada juga pertanyaan dari Eti Marita di sini, Pak, kalau warga asing nantinya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dan menggunakan kereta api, apakah ada program dan juga syarat-syarat tertentu untuk warga negara asing? Warga negara asing, setahu saya ya, ini kan protokolnya kan dari Satgas Covid ya. Kalau mau masuk Indonesia kan mereka pasti harus sudah menjalani masa isolasi juga kan ya. Jadi ketika dia sudah bisa dalam tanda petik berkeliaran di ini, itu berarti sudah melewati tahapan screening dari di bandaranya. Oke, ada juga pertanyaan dari Fajar Widodo, Pak, Semarang Indramayu harus rapid test nggak? Semarang Indramayu pakai Kaligung ya. Kaligung pasar depan pedagang enggak? Kalau pakai Kaligung Perusakan ya, masih Tapi kalau Indramayu pakai Tegal Express pakai. Kalau pakai Tegal Express dari Tegal masih harus pakai, tapi kalau hanya turun sampai Cirebon itu masih nggak apa-apa. Nah, Cirebon masih nggak apa-apa. Pakai apa? Ya. Oke, seperti itu. Terus ada juga dari Surabaya Jogja, syaratnya apa hanya rapid test saja, Pak? Gitu. Surabaya Jogja sama karena itu masuk ke jarak menengah ya, jadi otomatis rapid test bebas COVID itu menjadi satu kewajiban. Oke, Pak, ini ada juga pertanyaan dari Ica Cam, dan ini juga saya akan karena ini pertanyaan juga dari saya, apakah di stasiun Jember sudah ada pelayanan rapid test, Pak? Karena saya juga nanti bulan September saya akan juga ke Jember juga, Pak, ini, Pak. Stasiun Jember ya. Berdasarkan Ya, stasiun ini belum Jember. ada, Pak. Belum termasuk. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, tapi kalau misal saya melakukan perjalanan ke Jember begitu, Pak, apakah ini sudah ada kereta yang mengcover? Bisa, kan rapid test dari sini bisa dilakukan, dan itu kan berlaku 14 hari. Jadi pada saat berangkat dari Jember, selama kurun waktu 2 minggu tersebut tidak perlu lagi kan? Oke, dan di sini banyak juga yang menanyakan tentang lowongan pekerjaan di PT KAI, tapi kita tidak menjawab itu. Kita akan menjawab mengenai itu ya, Pak ya, tentang promo-promo yang dikeluarkan oleh PT KAI dan juga bentuk kenyamanan yang diberikan oleh PT KAI kepada penggunanya di sini. Dan ada juga pertanyaan dari Sofia Arsat di sini, jadwal perjalanan bulan Agustus sudah dibukakan, Pak? Jadwal perjalanan Agustus sudah ada. Cuman ya itu sementara masih yang tadi saya sampaikan terkait dengan yang masih yang weekend sama yang itu, yang daily-nya hanya yang KAK lokal yang sama Maharani saja. Oke. Kalau yang yang pertanyaan. Oke, ada pertanyaan juga dari Adi Bulan, Pak. Apakah untuk ibu hamil 8 bulan masih boleh naik kereta api jarak jauh? Ibu hamil itu harus ketika kan harus ada surat pengantarnya ya kalau ibu hamil ya. Dan itu juga mereka harusnya kalau 8 bulan udah ini ya. Sudah 28 minggu maksimalnya, Mas Bayu. 28 minggu maksimal. 28 minggu. Kecuali kalau 28 minggu berarti berapa? 7 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Oke, dan ini juga ada yang menanya lagi, tadi Pak yang nganter boleh ikutan rapid test juga nggak? Lumayan murah soalnya. Ini sedikit itu, Pak. Sedikit memanfaatkan ini. Ya, yang nganter silakan beli tiket kereta api dulu. Nah, nanti bisa ikut rapid gitu. Nah, yang penting syaratnya punya kode booking untuk tiket kereta api. Oke, syaratnya untuk rapid test itu ya, Pak ya, harus punya kode booking ya, Pak ya. Gak bisa kalau nggak punya ya, Pak ya.
Oke, ini tadi ada juga bertanya kalau KA lokal apakah ada go show juga? Mungkin bisa dijawab lagi Pak. Mungkin tadi belum sempat menyimak perbincangan kita tadi. Sama, jadi kalau lokal kalau yang reservasi kita lempar pakai aplikasi kayak Akses, kalau yang ini khusus juga masih ada. Ya, cuman ya itu, kalau lokal ini kan biasanya agak cepat ya pergerakannya. Kecuali kalau memang yang waktu-waktu nggak favorit ya mungkin nggak masalah bisa go show. Tapi kalau waktu favorit ya sebaiknya pakai aplikasi, pakai KSS tadi. Pesan. Bookingnya jauh-jauh hari ya Pak ya, biar aman ya Pak ya. Iya. Oke, dan ini juga ada juga dari Eka Rahayu, Lokafe yang bisa dipesan secara online belum ada ya menu-menu seperti yang ada di kereta api. Seperti Pospo itu enak banget loh padahal. Gitu Pak. Oh, yang ini ya, apa? Loko Cafe ya? Ya, Iya. Loko Cafe. Nah, jadi gini, itu kan kita punya anak perusahaan yang namanya Reska ya. Reska itu anak perusahaan KAI. Ada aplikasi yang namanya Lokomart. Ya. Oke. Lokomart itu bisa dicari di Play Store ya, di Play Store. Saya juga udah ini. Lokomart itu nanti kita bisa pesan makanan di situ. Ini yang saya punya aplikasi Lokomartnya. Jadi ini pun juga sama apa? Ketika nanti kita tag lokasinya, mungkin bisa scan barcode yang di itu, kita bisa pesan nanti di situ yang available apa bisa dipesan dan bisa diantar. Oke, berarti ketika di dalam di dalam kereta pun itu sudah bisa menikmati ya Pak ya, enak ya diantar langsung ya Pak ya. Ya, tinggal masukin kode booking di aplikasi Lokomart yang pilih yang online ya, restoran online, nanti masuk kode bookingnya, nanti akan muncul KA yang kita naikin, kita tinggal tekan, nanti akan muncul menu yang available di situ. Nanti tinggal pesen, bayar, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja, bisa pakai m-banking juga. Jadi setelah itu begitu bayar, nanti ya mungkin nggak ya setengah jam lah itu nanti petugasnya udah akan bawa apa yang kita pesan. Oke, cashless juga ya Pak ya, meminimalisir adanya sentuhan-sentuhan juga ya Pak ya, seperti itu ya. Haruslah. Oke, ini kita 4.0 ya, 4.0. Mantap Pak. Ini masih banyak pertanyaan mengenai itu Pak. Beratas Mojopahit kapan ya Pak ya? Tadi sudah dijawab ya Pak. Ditunggu tanggal mainnya, begitu ya Pak ya? Tunggu. Ya. Terus ada juga yang menjawab bertanya perihal rapid test bagaimana? Mohon pencerahan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa syaratnya harus punya tiket kereta api dulu ya Pak ya? Ya. Tapi begini Pak, kalau misal saya punya tiket kereta api terus saya misalnya jarak misalnya kayak naik Kaligung itu kan tadi tidak harus rapid test. Kalau saya mau rapid test kalian apakah diperbolehkan juga Pak? Tadi sempat putus Mas, nggak jelas suaranya. Oh, oke. Jadi begini Pak, kalau misal saya punya tiket gitu kan, saya sudah punya kode booking dan kereta yang pengen saya naikin itu adalah Kaligung yang seharusnya saya tidak perlu rapid test nih untuk menaiki kereta tersebut. Tapi kalau saya mau rapid test juga di situ apakah diperbolehkan juga Pak? Aturan dari pusat bahwa syarat untuk rapid test adalah punya kode booking ya Mas Bayu. Jadi saat ini kita masih tutup mata lah. Kalau memang punya kode booking walaupun itu ini ya silakan bisa rapid test, kita layani lah pasti. Oke, seperti itu. Terus ada juga bertanya Pak, kereta api tujuan Solo Balapan apakah sudah beroperasi? Paling Joglo Semarkerto. Joglo Semarkerto ya Pak ya. Weekend ya Pak ya, gitu. Ya. Oke, ini juga masih ada pertanyaan Pak, Semarang Tegal rapid test nggak gitu? Nggak perlu kalau naiknya Kaligung ya Pak ya? Ya, Kaligung. Oke, ini juga ada yang bertanya dari Apri ANPR. Kak mau nanya untuk pengganti SIKM DKI Jakarta itu kan diganti dengan isi data di APPS. Jadi Jaki itu kira-kira gimana Kak caranya? Kalau Jaki itu kan sebenarnya itu kan aplikasi on behalf-nya kan Pemda DKI ya. Jadi sebenarnya kan CLM itu kan sebenarnya kan kayak kalau apa ya assessment lah, self assessment kan itu kan sebenarnya. Jadi apapun kalau memang ini, tapi yang jelas dari kami tidak akan terlalu detail ketika naik KA pun karena begitu SIKM dihapus kita nggak akan detail ke SIKM-nya atau ke CLM-nya karena itu kan sudah self assessment ya, itu menjadi resiko masing-masing. Ketika ke Jakarta ya silakan ngisi di Jaki ya. Oke, dan ada pertanyaan juga dari Mei Bella Ami, balita di bawah usia 3 tahun itu diharuskan untuk rapid test juga nggak Pak? Gitu. Balita ini kami sebenarnya tidak menyarankan ketika anak usia di bawah 3 tahun itu naik KA untuk saat ini. Lansia, balita sebenarnya kan
sama orang-orang yang apa ya komorbid ya, yang punya penyakit bawaan memang tidak kami sarankan untuk naik KA di saat-saat seperti ini ya Pak. Jadi harapannya kan ya kita juga apa namanya pengen tidak ada kejadian lah, kita nggak berharap kejadian yang terburuk, tapi intinya kenapa tapi tidak kita state bahwa itu kita larang, tapi sebenarnya harapan kami kalau memang anak-anak bayi itu kan imunnya kan belum bagus ya, sebenarnya kembali ke orang tuanya, tega nggak sih ketika bayinya kena gitu kan ya, akhirnya kita kembalikan situ. Tapi sebenarnya juga bisa ya Pak ya, kalau misalnya harus dirapid pun sebenarnya juga bisa begitu ya Pak ya. Oke, ada juga pertanyaan dari Lukman Nur Hakim, Bandung Jogja harus rapid ya Pak ya? Iya. Ya, termasuk derajat. Oke, dan kita coba untuk pertanyaan berikutnya. Pak, kereta daerah Sumatera Selatan Bandar Lampung kapan beroperasi? Nanti ditunggu ya Pak ya, jadwal lebih lanjut ya Pak ya. Tolong bantu dengan doa. Siap. Oke Pak, saya mau mencoba untuk bertanya mengenai keunggulan KAI Akses sekarang Pak. Mungkin bisa diperjelas lagi, mungkin bisa disampaikan lagi. Mungkin masih banyak juga masyarakat di luar sana yang belum mengetahui ini keunggulan dari KAI Akses sendiri. Oke, sebenarnya banyak sekali ya keunggulannya KAI Akses ini ya. Karena ini aplikasi official ya, aplikasi mobile official dari KAI. Jadi otomatis koneksinya pasti akan lebih terjamin lah ya, secara dari sisi konektivitasnya, karena ini kan langsung nih direct ke server kami kan. Yang pertama itu, yang kedua kita bisa beli apapun di situ. Ya, terus metode pembayarannya pun juga kita sudah bervariasi. Sudah banyak sekali cara-caranya. Kita bisa pakai kartu kredit, bisa pakai transfer, bisa pakai mobile banking juga. Semuanya sudah kita fasilitasi. Ya, terus yang ketiga, dengan KAI Akses itu kita tidak perlu lagi harus check in. Kita boarding pass. Jadi karena nanti bisa generate boarding pass 2 jam sebelum jadwal KA keberangkatan KA. Jadi 2 jam sebelum keberangkatan KA nanti akan muncul generate e-boarding. Nah, nanti ketika berangkat itu tinggal scan aja ke barcode readernya, tinggal tunjukin identitas. Jadi tidak ada sentuhan ke petugas kami. Ya kan? Karena orang kan takut kan, wah saya naik kereta api nanti petugasnya saya kepegang tangannya sama petugas, takut kalau ketular gitu kan. Nah, dengan KAI Akses itu bisa dihindari. Ya, terus KAI Akses ini juga ke depan yang sekarang ini sudah ada bagasi sepeda. Ya, itu di situ juga bisa ada bagasi sepeda. Saat ini kita untuk KA tertentu kita open bagasi sepeda. Jadi itu free. Terus kemudian kita pembatalan ubah jadwal tidak harus ke stasiun. Ya, cukup di aplikasi KAI Akses dan prosesnya cepat sekali prosesnya. Kalau di stasiun biasanya kan lama nih, harus verifikasi data segala macam, terus wah kita ngerti lah ya. Nah kalau ini ya tinggal pegang handphone sampai tiduran, ya tahu tuh sudah. Kita rekrut pun juga gampang. Ya. Terus nanti ke depan kita juga akan buka lagi fitur untuk membership. Selama ini kita masih manual kan untuk royalty program kita. Kita masih ada kayak tiket itu 20 tiket kita kumpulin nanti akan gratis 1. Nah, ini ke depan kita sudah nggak manual lagi karena kita sudah komitmen 4.0 itu. Jadi semuanya akan serba digital ya, nanti termasuk royalty pun juga nanti kita akan launching mungkin di rencana di bulan depan lah ya, di Agustus. Ini akan kita launch untuk tahap awalnya. Nanti silakan nanti rame-rame lah download aplikasi KAI Akses. Nanti dapatkan manfaatnya. Ya, itu nanti aplikasi yang lain pun dari anak-anak perusahaan juga kita akan combine juga di aplikasi KAI Akses ini juga, termasuk yang tadi yang Lokomat ya, terus kemudian nanti dari kapal wisata pun juga nanti akan kita masukkan di KAI Akses ini. Dan kedepannya memang nanti harapannya KAI Akses ini jadi sebagai marketplace ya, nanti bisnisnya KAI. Oke. Dan ini juga masih ada pertanyaan juga Pak dari Sherly Natalia, Stasiun Tasikmalaya Kota, apakah ada rapid test-nya? Mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan ini Pak. Nah, sementara tidak termasuk dalam 12 stasiun yang melayani rapid test murah ya. Jadi kalau ini di Bandung adanya, di stasiun Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Oke, seperti itu Pak. Mungkin sekali lagi ini berhubung waktunya juga hampir habis gitu, mungkin bisa kasih tahu lagi Pak promo Big Sale ini untuk masyarakat di Indonesia dan yang sedang melihat live kita ini, biar
makin terangsang lagi dan tertarik untuk menggunakan layanan dari PT KAI sendiri, Pak. Silahkan. Oke, jadi untuk sebenarnya ini promonya terbatas untuk weekend ini ya, karena kita di weekend ini kita emang kita benar-benar cut price untuk KA-KA unggulan kita. Ada Argo Bromo, ada Sembrani, ada event Kertajaya yang ikut pun juga kita kasih diskon. Jadi potongannya juga lumayan gede, sampai 150.000 untuk yang Sembrani sama Argo Bromo. Jadi kalau Anda semua pengen pergi naik kereta api ya manfaatkan ini di weekend ini kalau mau pergi ya kan, supaya dapat harga murah gitu. Oke. Dapat tiketnya murah, kita juga fasenya dengan fase rapid test yang murah juga, ya kan? Jadi ayo kita inilah apa? Saya siap melayani Anda lah begitu. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak dari Pak Nurul Huda maupun dari Pak Bambang, silahkan. Ya, pertama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Kami bisa sharing para pendengar Sonora Semarang dan yang nonton di IG Live ini. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi bahwa kami siap melayani para penumpang dan semuanya kami fasilitasi agar dengan harga yang terjangkau baik tiketnya maupun rapid testnya. Diharapkan ini menambah mobilitas orang sehingga secara general bahwa kita juga ikut menggerakkan perekonomian nasional. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih kepada Sonora. Oke, mungkin Pak Bambang mungkin ada yang mau ditambahkan? Sama sih, saya cuma menambah aja bahwa kami punya komitmen bahwa kami siap untuk melayani dan mengantarkan masyarakat, customer kami dari asal ke tujuan dengan protokol COVID ya. Jadi kita punya new normal ini, kita benar-benar amankan benar penumpang itu. Jadi jangan takut untuk naik kereta. Insya Allah naik kereta api aman ya. Jadi kalau mau naik kereta pastikan tahapan-tahapan diikuti ya, mulai dari masker, masuk ke stasiun dicek suhunya, nanti cuci tangan pakai sabun maupun hand sanitizer, terus kemudian kita ada pengecekan secara rutin di atas KA, kita kasih face shield secara gratis. Jadi harapannya itu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa oh ya naik kereta api aman. Jadi silakan datang ke kami akan sambut dengan baik dan harapannya juga dengan penumpang yang semakin banyak, harapannya perekonomian juga bergerak lagi. Jadi semuanya juga akan tumbuh di situ. Indonesia akan bisa bergerak lagi, menggiat lagi perekonomiannya dan bisa berjaya lagi lah semuanya. Intinya begitu. Terima kasih. Baik, dan yang paling penting jangan lupa ya Pak ya untuk download aplikasi KAI Akses ya Pak ya. Ya, wajib itu wajib. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurul Huda di Santoso. Ini selaku Eksekutif Vice President PT KAI di AOP 4 Semarang bersama dengan Bapak Bambang Sulyastowo. Ini selaku Deputi Eksekutif Vice President di AOP 4 Kota Semarang. Dan terima kasih Pak sudah mau live barengan sama saya di sini dan juga sudah sharing-sharing. Dan sampai bertemu di lain waktu ya Pak ya. Oke. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Baik. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.